Oke, halo pejuang UKOM Bidan 2021. Kembali lagi di channel YouTube Official Bidan. Jangan lupa sebelumnya di like, komen, dan subscribe ya teman-teman, biar makin semangat lagi buat video tentang soal-soal uji kompetensi bidan. Kali ini di video kali ini akan membahas tentang perdarahan di kehamilan muda part 2 ya teman-teman. Part 1 ada di video sebelumnya, itu tentang abortus, dan yang part 2 ini kita akan bahas tentang KET dan mola hidatidosa ya kan. Jadi perdarahan pada usia kehamilan muda atau 20 minggu itu ada macam-macamnya teman-teman. Jadi ada abortus, ada mola, dan ada KET. Nah, abortus pun teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau tahu tentang abortus, silahkan lihat video di part sebelumnya, yaitu part 1. Perdarahan kehamilan muda part 1. Oke, lanjut aja ya teman-teman. Kita bahas nomor 1. Nyonya A, usia 23 tahun, G1, P0A0, hamil 2 bulan, datang ke rumah sakit. Mengeluh nyeri perut bagian bawah dan mengeluarkan bercak darah berwarna coklat tua. Hasil pemeriksaan yaitu tekanan darah 90/60 mmHg, nadi 98 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius, dan pernafasan 24 kali per menit. Hasil pemeriksaan dalam tidak ada pembukaan serviks, nyeri goyang porsio, Douglas fungsi darah tidak membeku, dan PPTS positif. Pertanyaannya, apakah penyebab keluhan pada kasus tersebut? A. Ruptur uteri iminen. B. Terdapat kariokarsinoma. C. Pecahnya pembuluh darah endometrium. D. Perdarahan. E. Robeknya tuba Fallopy. Ayo teman-teman, cari dulu kata kuncinya di soal yang ditanya adalah penyebab ya teman-teman. Nah, kita garis bawahi dulu soal ceritanya. Ingat ya teman-teman, dia hamil 2 bulan, berarti masih usia kehamilannya berapa minggu tuh kalau 2 bulan? Berarti kalau 2 bulan sekitar 8 minggu ya teman-teman. Setting tempatnya dia ada di rumah sakit. Keluhannya nyeri perut bagian bawah, mengeluarkan bercak darah berwarna coklat tua. Ya. Terus hasil pemeriksaan pembukaan serviks tidak ada pembukaan serviks ya teman-teman. Terus ada nyeri goyang porsio nih teman-teman. Douglas fungsi darah tidak membeku dan PPTS positif. Kata kuncinya adalah untuk kita menentukan diagnosa pada kasus Nyonya A nomor 1 ini adalah nyeri goyang porsio. Nyeri goyang porsio itu adalah kata kunci untuk diagnosa apa teman-teman? Tahu nggak? Untuk diagnosa KET. Jadi setiap ada keterangan nyeri goyang porsio, maka teman-teman harus langsung, oh berarti Nyonya A ini kena KET nih diagnosanya. Berarti yang ditanya apa sih penyebab dari KET? Nah, ayo apa itu KET teman-teman? KET adalah kehamilan ektopik terganggu ya teman-teman. Kehamilan ektopik terganggu itu adalah dia implantasinya tidak sesuai dengan tempatnya ya teman-teman ya. Ciri-cirinya, ayo teman-teman udah paham belum ciri-cirinya KET? Oke, ciri-cirinya yang pertama biasanya dia ada perdarahan. Jadi perdarahannya kayak flek aja ya, kayak yang di soal ini dibilangin perdarahannya warnanya coklat tua karena dia darahnya tersembunyi. Kemudian ada nyeri perut bagian bawah. Terus kemudian biasanya disertai dengan gejala shock, yaitu tensinya mulai rendah. Nah, ini kan di soal tensinya rendah, nadinya cepat. Nah, ini nadinya cepat dan
keadaan umumnya jelek. Kemudian yang paling penting kata kunci dia adalah nyeri goyang porsio. Itu nyeri goyang porsio itu menunjukkan bahwa tidak ada pembukaan serviks, teman-teman. Terus Douglas fungsi positif. Maksudnya itu, kalau Douglas fungsi positif itu darah tidak bisa membeku, teman-teman. Jadi Douglas fungsi itu adalah pemeriksaan kuldosintesis, teman-teman, yang untuk mengetahui Douglas fungsinya itu positif atau negatif gitu. Kalau positif berarti darah tidak membeku, kalau negatif darahnya membeku. Paham ya, teman-teman? Jadi, apa nih penyebab dari KET? Ruptur uteri iminen? Bukan ya, teman-teman. Ruptur uteri bukan karena KET. Terdapat karsiokarsinoma. Apa itu karsiokarsinoma? Itu adalah yang menuju ke sel kanker atau keganasan ya, teman-teman. Bukan ya, KET nggak ke menuju ke ganasan, dia nggak ada sel kankernya. Kemudian yang C, pecahnya pembuluh darah endometrium. Bukan ya, teman-teman. Kemudian yang D, penyebabnya karena perdarahan. Bukan ya, teman-teman. Yang E, karena robeknya tuba falopi. Benar ya, robeknya tuba falopi. Kok bisa sih karena penyebabnya robeknya tuba falopi? Karena yang tadi implantasinya tidak sesuai pada tempatnya. KET itu harusnya implantasi janin itu, oke, saya catat ya, teman-teman. Implantasi itu harusnya ada di cavum uteri, teman-teman, normalnya. Aduh, kok ini pulpennya begini ya, teman-teman. Uteri. Nah, kok tidak sesuai? Cavum uteri, nggak kebaca ya, teman-teman. Bentar ya, teman-teman. Cavum uteri. Cavum uteri ya, implantasi normalnya. Karena dia KET, maka dia implantasinya di tuba. Nah, sehingga kalau semakin besar kehamilannya, maka terjadilah robeknya tuba falopi. Gitu, teman-teman. Paham ya, teman-teman? Jadi kalau KET itu implantasinya ada di tuba. Harusnya embrio implantasinya di cavum uteri. Jadi lama-kelamaan tuba nggak mampu mengakomodasi janin, maka terjadilah robekan pada tuba falopi. Jadi penyebab KET itu, terjadinya KET itu karena robeknya tuba falopi. Paham ya, teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 2. Nyonya J usia 39 tahun, G4, P3A0, hamil 18 minggu, datang ke PMB. Mengeluh kram perut bagian bawah, keluar darah dari kemaluannya. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 88 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius, TFU atau tinggi fundus uteri lebih besar dari usia kehamilannya. DJJ negatif dan keluar jaringan seperti buah anggur. Pemeriksaan dalam serviks terbuka. Apakah diagnosa pada kasus di atas? A. Abortus incipient, B. Abortus imminent, C. Abortus komplit, D. Mola hidatidosa, dan E. Abortus habitualis. Ayo, apa teman-teman jawabannya? Yang ditanya adalah diagnosa ya, teman-teman. Kata kunci di soalnya adalah keluar jaringan seperti buah anggur dengan serviks terbuka. Usia kehamilan masih 18 minggu. Setting tempat ada di PMB. Terus TFU lebih besar dari usia kehamilannya. Apa teman-teman diagnosanya? Jelas loh ini teman-teman, yaitu D. Mola hidatidosa. Karena di sini tertuliskan keluar jaringan seperti buah anggur. Apa sih gejala lain dari mola hidatidosa? Teman-teman udah tahu belum?
Ya, jadi kalau gejala khas dari molahidatidosa atau hamil anggur, biasanya yang pertama itu perdarahan ya. Di sini juga keluhannya keluar darah kan ya. Terus TFU lebih besar dari usia kehamilannya. Terus tidak ada tanda pasti kehamilan, DJJ negatif tuh teman-teman. Terus biasanya kadar beta HCG-nya tinggi. Terus pengeluaran jaringan seperti anggur, atau nanti bisa di soal itu dibilang seperti buah anggur, atau seperti mata ikan, atau seperti badai salju. Pokoknya antara tiga itu menandakan bahwa molahidatidosa teman-teman. Apalagi ditambah dengan data TFU lebih besar dari usia kehamilannya. Itu jelas banget bahwa molahidatidosa. Dan biasanya molahidatidosa ini dapat menyebabkan koriokarsinoma atau keganasan yang mengarah kepada sel kanker, teman-teman. Paham ya untuk molahidatidosa ya, teman-teman ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nyonya Ki usia 27 tahun datang ke PMB mengeluh 2 bulan tidak menstruasi. Perut bagian bawah nyeri dan mengeluarkan bercak darah berwarna coklat. Hasil pemeriksaan dalam belum ada pembukaan porsio. Terdapat nyeri goyang porsio. PP tes positif. Kemungkinan etiologi dari kasus Nyonya Ki adalah A. Seksualitas, B. Adneksitis, C. Keturunan, D. Trauma, dan E. Vaginitis. Ayo teman-teman, udah tahu belum jawabannya? Pertanyaan adalah kemungkinan etiologi. Apa etiologi itu? Tahu kan etiologi itu apa teman-teman? Etiologi itu penyebab. Ya teman-teman, hati-hati, ada etiologi, patofisiologi, apalagi tuh, macam-macamnya. Jadi teman-teman harus ngerti ya bahasa-bahasa yang digunakannya itu. Jadi kalau etiologi yang ditanya adalah penyebab. Kata kunci di soalnya dia nyeri goyang porsio. Ingat teman-teman, apa? Nyeri goyang porsio itu diagnosanya KET. Berarti dia ini KET diagnosanya. Yang ditanya adalah kemungkinan penyebab dari kasus KET. A. Seksualitas. Bukan ya teman-teman ya. B. Adneksitis. Apa sih adneksitis itu? Tahu nggak teman-teman adneksitis? Adneksitis adalah radang atau infeksi pada tuba. Biasanya dia disebut bisa adneksitis atau PID atau salpingitis. Itu sama aja radang atau infeksi pada tuba. Terus yang C keturunan, yang D trauma, yang E adalah vaginitis atau radang pada vagina. Jadi jawabannya adalah, ingat, KET itu apa sih? Saya udah jelasin ya di nomor 1. KET adalah implantasi yang tidak sesuai dengan tempatnya. Jadi implantasi dia ada di tuba, teman-teman. Jadi penyebabnya adalah yang berkaitan dengan tuba. Berarti yang B atau adneksitis. Jadi kemungkinan penyebab dari KET adalah adanya radang atau infeksi pada tuba. Oke, teman-teman? Paham ya? Kita lanjut ke nomor 4. Nyonya I usia 24 tahun hamil anak kedua datang ke PMB mengeluh amenore 3 bulan. Nyonya I merasa sering mual dan terkadang muntah. Hasil pemeriksaan TFU 3 jari di bawah pusat, tidak teraba balot men dan DJJ negatif. Hasil pemeriksaan PPV darah kecoklatan. Apa sih PPV itu? PPV adalah pemeriksaan pengeluaran per vaginam. Jadi pemeriksaan pengeluaran per vaginamnya adalah hasilnya darah kecoklatan. Pertanyaannya, tujuan utama dari pemeriksaan palpasi abdomen adalah A. Membandingkan dengan usia kehamilan, B. Menentukan umur kehamilan, C. Memastikan bagian-bagian janin, E. Menganalisis taksiran berat janin, D ya, D. Menganalisis taksiran berat janin, dan E adalah menentukan tinggi fundus uteri. Oke teman-teman, cari dulu kata kuncinya yang ditanya tujuan utama ya.
Tapi ingat, kita harus tahu diagnosa dari setiap kasus ya teman-teman. Dari setiap soal itu kasusnya mengarah diagnosanya apa. Jadi kita bisa tahu tujuan-tujuan dari pemeriksaan kita ya. Jadi di kasus ini diagnosanya apa nih? Dia sering mual, dia amenorrhea 3 bulan teman-teman. Berarti masih 12 minggu ya. 12 minggu. Nah, dia mual muntah, TFU 3 jari di bawah pusat. Coba teman-teman, harusnya 12 minggu TFU-nya semana. Kalau 3 jari di bawah pusat itu biasanya TFU-nya, kalau sepusat kan 24 minggu teman-teman. Kalau 3 jari di bawah pusat berarti harusnya usia kehamilannya 20 minggu. Tapi dalam kenyataan usia kehamilan dia masih 12 minggu. Berarti di sini kata kuncinya adalah TFU lebih besar dari usia kehamilan. Apa tuh yang TFU lebih besar dari kehamilan? Dia adalah mola ya teman-teman. Mola. Jadi diagnosa ini Nyonya I mengalami mola hidatidosa teman-teman. Apalagi ditambah DJJ negatif, yaitu ciri-cirinya yang mungkin hamil ya, karena tidak teraba Ballotman dan DJJ negatif kayak yang saya jelaskan tadi ya teman-teman. Biasanya dia tidak ada tanda pasti kehamilan. Nah, tidak ada Ballotman. Aduh, kok kalian teman-teman. Sebentar teman-teman. Nah, oke. Jadi dia diagnosanya adalah mola. Yang ditanya adalah tujuan utama dari pemeriksaan palpasi abdomen. Ya kita mau membandingkan tadi palpasi abdomen ya. Nih, hasil palpasi TFU 3 jari di bawah pusat. Nah, 3 jari di bawah pusat kan harusnya usia kehamilan 20 minggu ya teman-teman. Padahal dia amenorrhea baru 3 bulan. Istilahnya usia kehamilan masih 12 minggu. Jadi kita palpasi untuk membandingkan dengan usia kehamilan. Ya benar ya teman-teman, yang A udah pasti ya teman-teman. Yang A sudah benar. Kalau menentukan umur kehamilan itu bukan dari palpasi yang sekarang, karena dia diagnosanya mola. Ingat, kita harus paham setiap ini ya. Diagnosa mola kita mau palpasi biar, karena ciri-ciri dari mola hidatidosa itu adalah pembesaran uterus tidak sesuai dengan usia kehamilan. Nah, jelas ya teman-teman. Oke, nomor 5. Nyonya I usia 24 tahun, hamil anak kedua. Datang ke PMB mengeluh amenorrhea 3 bulan. Sama ya kayak tadi ya soal ceritanya ya. Nyonya I merasa sering mual dan terkadang muntah. Hasil pemeriksaan TFU 3 jari di bawah pusat. Tidak teraba Ballotman dan DJJ negatif. Hasil pemeriksaan pengeluaran per vaginam darah kecoklatan. Pertanyaannya, komplikasi yang terjadi pada kasus Nyonya I adalah A. Sepsis, B. Shock, C. Kematian ibu, D. Kematian bayi, dan E. Keganasan. Oke, kita garis bawahi dulu yang ditanya adalah komplikasi ya teman-teman. Dia amenorrhea 3 bulan 12 minggu. Soal ceritanya sama kayak yang nomor 4, berarti diagnosanya ini adalah mola. Nah, kalau mola kemana komplikasinya? Sepsis, bukan ya teman-teman. Sepsis itu bukan mola. Shock juga bukan. Kematian ibu bukan. Komplikasi yang paling dekat terjadi adalah keganasan. Karena yang seperti saya bilang bahwa mola hidatidosa itu dia dapat menyebabkan koriokarsinoma. Ingat-ingat ya teman-teman. Jadi mola itu menyebabkan koriokarsinoma. Sehingga kalau kita nggak cek beta HCG sebagainya, itu dia bisa menyebabkan ke arah keganasan, yaitu kanker. Gitu teman-teman. Jadi kita harus evakuasi jaringan dan tindak lanjut setelah dari kuret mola. Jadi kita harus follow up terus kadar beta HCG-nya, karena takutnya dia bisa menimbulkan keganasan atau sel kanker tadi. Paham ya teman-teman?
Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang perdarahan pada kehamilan muda part 2, yaitu subbab tentang molahidatidosa dan KET. Semoga bermanfaat buat teman-teman pejuang Ukom Bidan 2021. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe terus channel ini biar semakin berkembang dan bisa membantu teman-teman untuk berjuang di uji kompetensi bidan. Salam pejuang Ukom Bidan.